Oke guys, kembali lagi dengan kami di Hans Derlos Channel. Ya, tetap bersama kami. Selamat malam, siang, sore, subuh bagi para penonton yang menonton dimanapun para penonton berada, wherever you are. Welcome back to Hans Derlos Channel. It's the same channel of for the ham radio or uh, radio communication. So Inggris ya. Oke. Part 2 terakhir itu kita sudah bagaimana caranya menyambungkan HTWLN ya, WLN ini WLN Eskom ini ya. Eskom ini dengan HT-HT yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menyambungkannya dengan HT-HT non-display atau tanpa layar seperti ini dengan HT-HT yang lainnya juga ya, tetapi caranya dengan program komputer ya. Nah, di program komputer ini yang kita pakai itu adalah CHIRP ya. Ini boleh saya zoom sedikit nih. Nah, programnya ini CHIRP ya. Untuk mengsoftware yang namanya HT ini ya, HT Eskom 888S mini ya. Terus alat yang selanjutnya yang harus kalian perlukan atau kalian ada yaitu adalah kabel data ya. Kabel data yang saya gunakan itu kabel data Baopeng ya, Baopeng seperti ini. Nanti untuk penyelokannya di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita coba saja. Ya, kabel data ini nanti kita masukkan di USB port. Saya pakai USB port seperti ini ya. Kita masukkan di USB port. Oke, kalau sudah kita nyalakan. Oke, kita cek di komputernya apakah sudah ada atau tidak. Nah, termonitor ya, terlihat di sini untuk portnya sudah nyambung. Coba kita lihat di sini. Nah, sudah terbaca COM6 ya. Oke. Yang satu lagi jack ini. Jack 3,5 ya, jack 3,5. Ini jack 2,5. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke. Ya, nyala seperti ini. Ya, dalam keadaan seperti ini, lalu kita kembali ke layar laptopnya. Saya taruh di sini ya untuk HT-nya. Oke. Lalu kembali ke laptop, kita zoom dulu. Nah, di sini ada tulisan port COM6. Oke, sudah. Nah, vendornya kita ganti namanya WLN. Nah, ini WLN KDC1. Oke ya. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, di sini ada tulisan an error has occurred. Nah, oke, kita oke saja. Nah, lihat di bagian HT-nya. Ini harus kita nyalakan dulu. Ya, kalau sudah nyala, oke, kita download from radio lagi.
Nah, di sini ya, di atas ini ada radio, download from radio. Download from radio. Oke. Sebentar. Com 6. Ini menyambung tidak? Ya pastikan harus colokannya harus nyambung ya. Colokan USB-nya nih. Ternyata COM 6 tidak nyambung tadi. Yang dari sininya ya. Nah, yang dari sininya itu tidak nyambung tadi, saya cabut terus saya masukkan lagi. Oke. Nah, sekarang kita ke sini lagi. Nah, di sini sudah ada pilihan COM 5. Kita ganti ke COM 5, sudah WLN KDC 1. Oke. Sudah terbaca atau belum? Radio, download SD9. Nah, apa ini? Ininya apa, USB-nya kurang bagus sepertinya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini teman-teman boleh screenshot ya. Boleh screenshot untuk channelnya WLN Eskom ini ya. Channelnya Eskom ini itu ini ya. Yang ada ini boleh di screenshot dari 1 sampai 16 ya. Nah, seperti ini. Kita akan merubahnya ke settingan saya pribadi sudah membuat ya. Jadi ini kita kebetulan saya sudah membuat filenya. Nah, sebelumnya teman-teman kalau sudah seperti ini ya, untuk pertama kali teman-teman bisa menyimpannya dulu, menyimpan file ini ya, file yang asli ini ke dalam laptop kalian atau komputer kalian dengan cara file. Waduh, kenapa lagi nih? Nggak bisa diklik-klik. Oh iya. Nah, dengan cara file save as ya, save as ini. Oke. Lalu kalian bisa masukkan di mana saja. Di tempat yang menurut teman-teman Bapak Ibu sekalian yang biasa kalian pakai ya. Kalau sudah, ini di sini udah saya buat di sini WLN KDC 1 Eskom original, Eskom mini ini ya. Ya, kalau sudah ya di save saja, nanti boleh diberikan nama di sini ya, di sininya. Kalau sudah save, kalau sudah di save barulah teman-teman bisa mengutak-ngatiknya, merubahnya ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah ini frekuensi itu kalau mau menyambungkan dengan HT-HT yang lainnya itu frekuensinya harus sama, baik dari frekuensi, tune mode, tune SQL, DTCS code, ini semua harus sama. Karena nanti kalau tidak sama akan berubah dan akan tidak nyambung. Ya, mau ke HT manapun itu pasti tidak nyambung kalau tidak sama. Itu hal dasar lah, hal dasar kita di frekuensi itu seperti itu. Beda 1 kz hertz ya, beda 1 kh kilohertz atau hertz itu akan tidak nyambung ya teman-teman. Itu sekedar berbagi saja, bukan maksud menggurui teman-teman. Bahkan mungkin di penonton YouTube ini banyak rekan-rekan yang lebih pintar mungkin ya, dan bisa berbagi dengan kami juga tentunya. Oke, baik,
Langsung di sini kita, kalau saya sudah membuat channel pribadi, dalam artian channel ini yang digunakan untuk usaha rental ya, usaha rental handy talkie. Ya, di sini ada tulisan Baofeng BF 888S ya. Nah, ini channelnya. Ya, maaf nanti kalau ini channelnya di blur karena untuk konsumsi pribadi ya. Oke. Nah, nanti dicontohkan mungkin yang ini di channel 15 dan 16 ini seperti ini. Ada 450 2250 nih DTCS ya. Nah, seperti ini 469 TSQL-nya 203,5. Nah, ini ya semua. Oke, nah yang sudah di open tadi kita akan upload to radio ya. Dengan cara apa nih? Di sini ada radio. Nah, dari HT ini tetap menyambung ya. Tetap menyambung kabel datanya, kita upload to radio. Nah, di sini kan tidak bisa karena vendornya yang di save itu Baofeng ya. Tapi di sini vendornya itu adalah WLN, jadi beda jenis, itu kita tidak bisa langsung namanya upload ya. Kalau di sini kan vendornya WLN KDC 1. Oke, kita akan copy paste dulu, mudah-mudahan bisa nih ya. Kita akan copy paste. Kita akan mengatur dulu yang setting ini. Setting ini di sequel 3 ya. Time out timer kita off-kan saja. Ini ada voice prompt English, PF2K-nya scan. VOX-nya enable, VOX delay time old or new. Ya, sudah. Paling yang di sequelnya sudah timernya sudah dimatikan ya. Lalu browser ini nggak usah karena untuk ngerut itu biasanya. Nah, ini sudah selesai ya kita buat. Lalu pertama kita simpan dulu file, save as. Ya, ini saya ketik dengan KDC Eskom rental 2023. Oke, saya save seperti ini. Oke, kalau sudah disimpan nih nama di sininya, di bar nama ininya itu akan berubah. Kalau sudah radio, upload to radio. Oke. Nah, kalau seperti ini biasanya itunya apa? Nah, ini port ininya nggak bener nih. Si port ininya. Ya, ini kayak kita matikan dulu nggak apa-apa. Lalu ini kita cabut. Kita akan pindahkan ini ke sana, ke port yang sana ya. Ini agak error untuk sambungannya. Oke, sudah terpasang di sini nih. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ya, mudah-mudahan jelas ya ini untuk layar laptopnya. Oke, tadi sudah dimatikan ya. Kita nyalakan kembali. Ya, sudah nyala. Lalu kita radio, upload to radio. Oke.
Oke, nah kalau seperti ini kejadiannya, kita harus download from radio dulu. Kita lalu cek komportnya. Nah, komportnya berubah lagi ya. Karena tadi yang kita pakai di sini ya, ini dipindahkan lalu dipindah ke sana. Ya, ke sini nih. Ya, jadi otomatis komportnya itu pasti pindah. Oke, kita upload dulu. Nah, tuh error kembali ya. Oke, kalau error seperti itu kita cabut dulu yang dari sini ya. Kita cabut dari sininya. Oke. Dengan posisi mati, dimatikan dulu. Lalu kita masukkan kembali. Kita nyalakan. Oke. Radio. Di sini ada tulisan download from radio, komportnya kita pindahkan ke 4. Oke. Nah, terbaca. Oke, kalau sudah terbaca, nah ini kita langsung saja upload komnya, kom 4. Sudah terbaca komnya. Oke. Nah, sudah jalan ya. Ini yang tadi dirubah. Nah, untuk di HT-nya seperti ini. Ada indikator light, indikator lampunya ya, itu menyala. Nah, ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai memasukkannya. Kita matikan ya, lalu kita cabut. Oke, ini yang satu, karena ini sepasang. Kita lakukan hal yang sama juga untuk yang ini ya. Ini ada, saya tulisin ini ZA13, ini ZA14. Nah, di ZA14 ini kita masukkan juga ini posisi mati ya. Setiap kita akan mau merubah posisi mati dulu, baru kita colokan ini. Nah, seperti ini baru kita nyalakan. Kalau di HT yang kedua ini sama saja lakukan untuk langsung saja ke, kelihatan nggak teman-teman ya? Sini nih, di sana. Itu radio, ada menu radio, lalu upload saja langsung, upload to radio. Komnya sudah 4, ini sudah nyalakan ya. Ini sudah nyalakan, oke. Nah, langsung sudah menyala. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah hilang, indikator di sana di chipnya sudah hilang, kita matikan. Lalu kita cabut yang USB ininya. Oke. Kalau sudah, nah channel dua-duanya HT ini sudah tergantikan. Ya, sudah tergantikan dan kita akan mencobanya. Kita akan mencobanya. Kita akan mencobanya langsung ya. Coba sebentar guys. Untuk HT teman-temannya, saya skip dulu, nanti saya masuk kembali ya. Oke guys, setelah kita ngambil dulu teman-temannya ini ya, saya mau ambil teman-temannya dulu. Nah, teman-temannya dari HT Eskom ini ya, HT Eskom ini. Nah, inilah teman-temannya ya. Kita akan mencoba ke HT Eskom yang 888S biasa, lalu pakai Toripon TH200, pakai yang display, dan juga pakai yang bopeng ya. Ini kita akan nyalakan dan ternyata habis baterainya. O15. Habis baterainya. Nah, ini one. Oke. Yang one sudah nyala. Yang lupak ini display, kita akan atur dulu.
ya, sudah disetting. Ini di rental ya, saya namakan rental. Lalu di Tori, Tori ini nyalakannya di sini, agak ditekan. Nah, one. Jadi semuanya saya setting di nomor 1. Untuk yang Eskom, nah oke. Nah, saya mau minta bantuan dengan istri saya nih, ya, biar langsung bisa berkomunikasi. Jadi saya akan memberikan HT ini, yang satu ini, yang ZA14 ini, untuk mencoba ya. Ini kita nyalakan dulu. Nah, cek 1 2 radio cek. Oke ya. Ini kita minta tolong istri saya dulu nih. Mama mau minta tolong ini, ngecek ya. Oke, ya jaraknya nggak terlalu jauh, tapi coba-coba. Nah, apakah menyambung atau tidak? Sekarang kita akan mencobanya di yang Tori dulu ya. Sini masih ada ya. Oke, ini kita akan pijit. Cek 1 2, coba monitor. Terdengar. Nah. Oke, kita coba lagi. Nah, ini semua sudah terkonek ya, atau terhubung. Sudah connected semuanya. Jadi dari Eskom ataupun dari lupak yang ada displaynya, ataupun ada Baofeng BF 888S ya. Jadi ini sudah menyambung semua. Coba lagi ngomong Terdengar jelas. Nah ya. Oke, kita pakai yang Eskom ini. Cek 1 2, radio cek 1 low. Terdengar jelas. Oke, sekarang kita yang pakai Eskom ini. Eskom ini yang 888S biasa. Kalau yang ini yang mini. Nah, cek radio cek Masih terdengar jelas. Tuh. Jadi si indikator di sininya menyala ya. Oke, sekarang kita pakai yang display ini, lupak ya. Oke, cek 1 2, radio cek. Terdengar Terdengar jelas. Oke, itu yang lupak. Lupak juga sudah sudah tersambung, dan ini terakhir Baofeng BF 888S ya. Kita akan coba radio cek BF 888S terakhir. Radio cek. Terdengar jelas. Oke ya, jadi semuanya sudah terkonek ini guys ya. Kita akan ngambil lagi HT-nya di istri saya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini yang tadi dipakai istri saya. Jadi semuanya, kalau ada teman-teman yang bertanya ini HT bisa gak untuk berkomunikasi di semuanya, tentu bisa ya, dengan satu catatan. Itu ininya frekuensinya harus sama semua, baik dari Eskom, baik dari Tori, ini HT Tori ya, baik dari HP Baofeng, HT lupak, ataupun HT Eskom yang biasa, 888S biasa. Oke ya, mungkin sudah kelamaan, dan mudah-mudahan tidak bosan ya teman-teman. Dan jangan di skip nih, kalau ada iklan juga tonton dulu. Oke guys, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share. Dan tentunya terima kasih sudah menonton channel kami di Hans Derolas Channel. Tak lupa sekali lagi mengingatkan untuk subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih.
Sampai bertemu di part selanjutnya ya. Mungkin kalau ini Eskom ini part terakhir nih ya kayaknya. Karena sudah beres semuanya. Mungkin nanti akan mereview yang yang nyelip di sana. Apa sih? Motorola. Ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share. Bye bye.